Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teknologi Drone untuk Pemetaan Habitat Perairan Laut Dangkal oleh saya sendiri, Laodeh Khairulmastum. Berikut adalah outline dari presentasi ini. Oke, langsung lanjut ke pendahuluan. Kita ketahui bahwa teknologi drone sampai saat ini berkembang dengan begitu pesat, yang awalnya hanya diperuntukkan untuk kegiatan militer, kemudian berkembang dan banyak dimanfaatkan untuk kegiatan fotografi maupun videografi, dan sampai saat ini pemanfaatannya telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang termasuk pemetaan. Di bidang kelautan sendiri, pemanfaatan teknologi drone telah banyak dilakukan untuk kegiatan monitoring ataupun pemetaan. Misalnya monitoring mamalia laut, monitoring dan pemetaan kondisi pantai, pemetaan habitat bentuk perairan dangkal, dan lain sebagainya. Saat ini kebutuhan data dan informasi spasial skala detail semakin meningkat, termasuk kebutuhan tentang informasi spasial habitat perairan laut dangkal. Namun, kurangnya informasi tersebut, khususnya di lokasi penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait untuk memperoleh data dan informasi spasial skala detail. Nah, dengan munculnya teknologi drone, dapat memberikan alternatif untuk menyediakan data dan informasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan citra resolusi spasial yang sangat tinggi dengan teknik fotogrametri, serta memetakan habitat perairan laut dangkal dengan skala yang lebih detail menggunakan teknologi drone. Metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Marina, Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alat menggunakan drone jenis DJI Phantom 3 Pro dan aplikasi Drone Deploy untuk pemetaannya. Sementara untuk bahan yang digunakan yaitu citra drone hasil ortomosai. Akuisisi foto udara pada penelitian ini dilakukan pada pagi hari, yaitu jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian 120 meter, overlap 70%, sudut kamera 90 derajat. Kemudian proses akuisisi ini dilakukan pada kondisi angin dan perairan yang tenang. Ortofoto digital. Pada proses ini, semua foto udara hasil akuisisi selanjutnya akan digabungkan untuk menghasilkan citra drone. Citra drone tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengklasifikasikan habitat perairan laut dangkal, di mana akan dibagi menjadi 6 kelas, yaitu karang hidup, karang mati, lamun, pasir, rabel, dan alga. Pada penelitian ini, metode klasifikasi yang digunakan yaitu menggunakan metode klasifikasi berbasis objek atau yang biasa dikenal dengan metode OBIA. Metode OBIA merupakan metode yang dikembangkan dengan proses segmentasi, kemudian dilakukan proses klasifikasi berdasarkan karakteristik spasial, spektral, maupun skala temporalnya, sehingga menghasilkan objek atau segmen. Pada proses segmentasi menggunakan algoritma multi-resolution segmentation dengan skala segmentasi 50. Untuk proses klasifikasi sendiri yaitu menggunakan algoritma klasifikasi supervector machine atau SVM dan input thematic layer atau training area dari interpretasi secara visual pada citra drone, di mana hasil interpretasi ini berfungsi sebagai sampel untuk mengklasifikasikan habitat perairan laut dangkal. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Akuisisi foto udara. Berdasarkan dari proses akuisisi foto udara didapatkan sebanyak 364 foto, di mana foto-foto ini selanjutnya akan diortomosaik. Dapat dilihat pada proses ortofoto digital di gambar sebelah kanan yang merupakan citra drone hasil ortomosaik. Pada citra drone tersebut dapat dilihat bahwa secara visual sangat detail, di mana citra drone ini memiliki resolusi spasial sebesar 5,2 cm per pixel dan mencakup area seluas 46,06 hektar. Pemetaan habitat perairan laut dangkal. Sebelum melakukan proses klasifikasi habitat perairan laut dangkal, terlebih dahulu dilakukan proses interpretasi visual terhadap objek atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai sampel pada proses klasifikasi. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari sampel yang akan digunakan pada proses klasifikasi, yaitu ada karang hidup, karang mati, lamun, pasir, rabel, dan alga, di mana jumlah sampel yang digunakan dalam proses klasifikasi sebanyak 60 sampel.
Oke, selanjutnya ini adalah peta hasil klasifikasi berdasarkan sampel yang ditentukan sebelumnya, di mana hasil ini diklasifikasikan menggunakan metode Obeah dengan algoritma SVM. Dapat dilihat pada data tersebut bahwa habitat perairan laut dangkal dapat dipetakan dengan sangat detail menggunakan teknologi drone. Oke, dari hasil klasifikasi ini selanjutnya dilakukan analisis spasial untuk mengetahui luasan dari masing-masing kelas habitat perairan laut dangkal. Pada grafik di bawah ini menunjukkan bahwa kelas pasir merupakan kelas yang paling luas di perairan Pantai Marina, yaitu seluas 13,40 hektar. Kemudian Lamun seluas 10,26 hektar, di mana di Pantai Marina ini kelas alga merupakan kelas yang paling rendah dengan luas yang diperoleh yaitu sebesar 0,85 hektar. Secara umum, berdasarkan dari hasil klasifikasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi drone untuk kegiatan pemetaan habitat perairan laut dangkal dapat dijadikan alternatif untuk menghasilkan data dan informasi spasial dengan sangat detail secara cepat dan efisien. Kesimpulan, yang pertama, dari proses akuisisi foto udara yaitu menghasilkan sebanyak 364 foto. Yang kedua, proses ortomosaik menghasilkan citra yang sangat detail dengan resolusi spasial yang sangat tinggi yaitu sebesar 5,2 cm per pixel dan mencakup area seluas 46,06 hektar. Ketiga, hasil klasifikasi dari 6 kelas habitat perairan laut dangkal menggunakan metode Obeah dengan algoritma SVM pada skala segmentasi 50 mampu memetakan habitat perairan laut dangkal dengan sangat detail. Yang keempat, berdasarkan hasil tersebut di atas, di mana pemanfaatan teknologi drone dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyediakan data dan informasi spasial dengan kualitas tinggi dan skala yang lebih detail secara cepat dan efisien. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih.